Hai sobat, balik lagi dengan saya. Kita lanjut belajar ya. Kita lanjut belajar pemrograman Golang dari nol. Tapi sebelum kita lanjut, kebetulan saya baru buka laptop lagi. Kemarin sempat tidak enak badan ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu aja ya. Kita berdoa dulu supaya eh, sobat tetap semangat belajar dan kita diberikan kesehatan. Amin. Oke, kita akan lanjut belajar. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mulai masuk ke pembelajaran seleksi kondisi. Seleksi kondisi itu penulisannya saya contohkan ada 4 aja ya. Ada 4 yaitu if, atau bisa dibilang hanya if ya. Hanya if, dan yang kedua adalah if dan gabungannya else. Ini jadi kalau untuk menggunakan else itu harus menggunakan if. Oke. Selanjutnya adalah if dan else if. Selanjutnya adalah if dan else, if dan else. Oke, kita akan contohkan langsung saja. Di sini untuk menggunakan if saja ya, tanpa else. Saya akan contohkan di sini. Saya punya variabel, saya contohkan sampel saja. Sampel variabel dengan nilai integer 20. Oke, saya contohkan di sini. If sampel lebih dari 30. Nah, maka di sini adalah jika sampel lebih dari 30, maka print sampel ini lebih dari 30. Oke, kita akan coba run, go. Ya, kosong. Kenapa kosong? Karena sampel ini tidak lebih dari 30, karena nilainya 20. Jadi kalau misalnya kita isi dengan 31 saja, 31. Ini akan terprint. Jika sampel lebih dari 30, maka print sampel ini lebih dari 30. Oke, untuk penggunaan yang selanjutnya adalah if dan else. Itu sama sebetulnya, hanya menambahkan pengecualian. Di sini else. Saya coba komen dulu yang ini ya. Kemudian else fmt print di sini sampel tidak lebih dari 30. Oke, saya akan contohkan dulu di sini 29 ya. 29 kita akan run go. Ya, sampel tidak lebih dari 30 karena di sini 29. Jika saya menambahkan seperti ini, merubah sampel menjadi 31, ya isinya adalah sampel ini lebih dari 30. Oke, begitupun penulisan selanjutnya. Ini menggunakan else if ya. Di sini sampel lebih dari 30. Nah, maka di sini print sampel saya coba menambahkan sebenarnya ya. Anggap saja ini nilai siswa. Nilai siswa misalnya rata-rata saya akan sampelkan di 90. 90 berarti di sini pertahankan else if sampel, jika sampel lebih dari sama dengan 80, maka print tingkatkan, dan else if sampel lebih dari sama dengan 70, maka di sini saya akan print lebih ditingkatkan. Oke. Else if yang lainnya sampel lebih dari sama dengan 60, maka saya akan coba di sini print perbaiki.
perbaiki, dan oke, di sini saja cukup segini. Kita akan coba run. Oke, kosong. Karena nilai ini adalah 31 ya, nilai siswanya 31. Kita akan coba sampelkan lebih dari 60 aja teman-teman ya. Tapi ini harus masuk ke yang ini ya. Kita akan coba. Ya, perbaiki. Untuk penerapan yang bawah sebenarnya ini ada yang if dan else ini menambahkan pengecualiannya dari semua kondisi yang ada. Ini tinggal menambahkan saja di sini else misalnya tidak lulus saja ya, tidak lulus. Jadi kita akan coba ya, masuk diperbaiki kecuali di bawah 60, misalnya 9 saja. Kita akan coba ini lagi. Ya, tidak lulus. Itu penerapan seleksi kondisi di Golang. Selanjutnya kita akan masuk ke seleksi kondisi temporary. Saya akan langsung contohkan saja di sini. Saya mempunyai variabel sampel ya, sampel dengan nilai 700 saja. 700. Sini menuliskan saya akan membuat variabel baru dengan variabel namanya persen sama dengan sampel per 100 atau sampel dari 100 titik koma persen lebih dari. Jadi ini si persen ini membuat variabel baru dengan menggunakan langsung si sampel dibagi 100. Jadi si persen ini adalah satu buah variabel yang pengolahannya menggunakan variabel yang sebelumnya. Oke. Persen lebih dari 90 seperti ini. Sorry. Nah, di sini saya akan print tapi menggunakan format ya. Printf. Penggunaan formatnya itu sendiri adalah bintang di persen 1f persen s seperti ini. Kemudian di sini isi dari variabel persennya sendiri persen. Untuk persen ini tipe datanya harus ini ya, double ya. Titik 0. Ya. Di sini. Oke. Ini penulisan ini untuk memberikan nilai ini, nilai string. Jadi ini untuk string. Persen ini untuk format yang ini. Yang pertama saya akan contohkan ini aja pakai strip dulu. Strip ini untuk pembeda bahwa ini persen s ini untuk string, ini string persennya. Untuk yang ini persen titik 1f ini untuk format si persen ini. Oke, kita akan coba menggunakan else aja ya, satu else. Ini di sini adalah sampel kurang dari 90%. Di sini saya kurang dari, saya akan copy di sini. Sini adalah sampel lebih dari 90%. Kita akan coba go run window. Ya kan 7.0% sampel kurang dari 90%. 9.000. Ya. 90% sampel kurang dari 90%. Berarti harus ini ya, karena lebih dari tidak pakai 9. Lebih dari 90%. Oke. Selanjutnya adalah seleksi kondisi menggunakan switch case ya. Di sini akan saya langsung tuliskan saja di sini. Sebenarnya hampir sama tulisannya seperti if else, cuman ini berbeda cara penulisannya aja.
Saya akan contohkan langsung aja. Saya mempunyai variabel sampel dengan nilai 71 di sini. Di sini untuk switch-nya sendiri bisa kita tulis langsung di sini sampel. Jadi ini sampel, misalnya saya akan contohkan 70. SMT di sini cukup ya, cukup. Dan case selanjutnya adalah 80. Sorry. Lebih dari cukup. Dan case selanjutnya adalah 90 misalnya. FMT sangat baik. Oke, kita akan coba. Saya kira dulu. Kita akan coba run ini. Di sini cukup karena nilai sampel ini adalah 70. Case-nya adalah, jadi sampel sama dengan 70 soalnya gitu ya. Sampel sama dengan 70, berarti betul ya, cukup. Nah, kecuali untuk misalnya sobat ingin menentukan si case-nya ini memakai range, atau misalnya 69 atau 61 sampai 70, 71 sampai 89 misalnya. Ini si sampel ini tidak usah disimpan di suite ini, tapi kita lihat aja di sini. Berarti di sini langsung di cache-nya sampel lebih dari misalnya 90, sampel lebih dari, seperti ini tulisannya, sampel lebih dari 80, sampel lebih dari 70. Nah, seperti ini. Misalnya sampel lebih dari 90 ini pintar, sampel lebih dari 80 ini baik misalnya, sampel lebih dari 70 ini cukup. Kita akan coba print, go run menu. Kita akan run ya. Ya, karena nilai 70 ini tidak ada di kondisi manapun ya, kecuali ini pakai sama dengan ada di kondisi yang cukup. Kita akan coba run. Ya, di kondisi yang cukup. Sampel lebih dari atau sama dengan 70. Nah, seperti ini. Saya sobat juga bisa menentukan default ya, default, atau kalau dari kalau dalam if else itu sendiri sama dengan pengecualian dari semuanya ya. If else, if else, if else, if, else if, dan else yang terakhir ini sama dengan default. Default ini pengecualian dari semua kondisi yang ada. Default. Nah, di sini tanpa menuliskan apapun karena ini else sama dengan else terakhir ya. Saya akan coba contoh di sini fmt print ini tidak lulus saja misalnya. Sini nilainya misalnya ini harus lebih dari 70. Kita akan run. Ini tidak lulus karena 70 ini tidak lebih dari 70. Oke. Jadi akan masuk ke kondisi yang default ini. Sobat juga bisa menuliskan multiple ya, multiple di switch case ini seperti ini. Misalnya sampelnya saya punya di sini sampel. Menuliskan kembali seperti yang awal. Misalnya ini 90. Di sini ada 80. Di sini 70, 60. Oke. Yang di sini misalnya 50 saja, 50. Dan yang sini ada defaultnya yaitu pengecualian dari semua kondisi yang ada. Oke, di sini saya 90 pintar, 80, 70, 60 itu baik, 50 itu perlu diperbaiki. Misalnya 80, 70, oke di sini aja ya. 60, 70 itu baik, 50, 60 perlu diperbaiki. 60 perlu diperbaiki, dan sisanya adalah tidak lulus. Kita akan contohkan, kita akan run ya.
Di sini masuk ke kondisi yang lebih baik karena antara ini multiple ya, bisa langsung seperti ini. Berarti sampel sama dengan 80 atau 70. Sampel sama dengan 60 atau 50. Sampel sama dengan 90 atau di sini sampel pengecualian dari semuanya. Di sini tidak halus berarti karena sampelnya 70 nilainya, jadi masuk ke yang ini. Ini untuk penulisan switch case yang multiple. Selanjutnya saya menambahkan ya fungsi dari keyword fall through dari penggunaan dalam switch case. Berarti adalah gini ya, kondisi pertama adalah sampel kurang dari 90. Lebih ya, lebih dari 90. Sampel kurang dari 80 tapi lebih dari 40. Sampel lebih dari 50 harus ditingkatkan. Jadi ada 2 kali print di sini. Kalau misalnya lebih dari 40 dan kurang dari 80, ini baik. Tapi ada di sininya yang sampel kurang dari 60 misalnya, itu harus ditingkatkan. Walaupun baik tapi harus ditingkatkan gitu. Di sini menggunakan keyword fall through ya. Fall through. Oke. Jadi di sini kondisinya ada dua. Yang pertama kondisi kurang dari 40 dan lebih dari 40, dan di sini sampel kurang dari 60. Kita akan coba. Ya, baik. Di sini kondisi baik karena si sampel ini nilainya 55. Jadi 55 ini lebih dari 40 tapi kurang dari 80. Tapi di sini juga si sampel ini kurang dari 60 ya, jadi harus ditingkatkan. Jadi dua ini, jadi pengecekannya adalah yang pertama ini dicek. Kalau misalnya tanpa fall through, di sini kita akan coba run. Yang terprint hanya baik saja karena dengan kondisi yang ini, yang kurang dari 80 dan lebih dari 40 ini udah masuk ke kondisi ini, jadi udah akan diteruskan untuk pengecekan case-case yang lain. Tapi kalau misalnya menggunakan keyword false, ini dicek lagi kondisi yang lainnya, ini akan masuk ke kondisi yang ini. Oke, kita akan coba ya. Jadi ada di sini baik tapi harus ditingkatkan. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semangat belajar dan selamat bisa.